Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar. Karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sanak, mari berdemokrasi di podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Adik sanak, mari berdemokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Kembali lagi di podcast KPU Kota Bengkulu, ruang bincang tempat kita mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan, tentu saja dari narasumber yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya. Nah teman pemilih, hari ini kita akan bahas topik yang deket banget sebenarnya sama anak muda, terutama mahasiswa. Dan kita akan bahas tentang pemilu dan demokrasi nih. Sebenarnya anak muda generasi sekarang atau mahasiswa itu masih peduli atau enggak sih sama demokrasi, atau mereka cenderung apatis, nggak peduli nih. Mereka apa ya, kalau kata anak muda itu trust isu sama pemerintahan saat ini. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia Ibu Saada. Selamat siang Mbak Fenty. Teman pemilih, Ibu Saada ini tepat banget kalau ngomongin masalah kepemiluan sama Ibu Saada. Karena Ibu Saada ini merupakan mantan komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu, mantan komisioner KPU Provinsi Bengkulu, dan tenaga pengajar juga atau dosen di Winpas ya Bu. Iya. Keren banget. Jadi tepat banget kita akan ngobrolin anak muda sama kepemiluan dan demokrasi. Oke, sebelum kita lanjut nih Bu, boleh diceritain dulu nih keseharian Ibu ngapain aja sih Bu, selain dosen atau Ibu aktif meneliti juga? Kebetulan saat ini saya selain sebagai tenaga pengajar juga aktif sebagai salah satu pengurus di Cahaya Perempuan WCC, dan juga kebetulan juga saya mengelola satu pesantren di daerah Jenggalu, jadi menjadi pimpinan pesantren di Rodotul Ulum Jenggalu. Oke, aktif di apa ya, komunitas perempuanan gitu ya Bu. Siap. WCC. Kemarin Masih. kemarin juga sempat ada beberapa dari WCC juga Bu yang datang ke sini. Terkait tema kita nih Bu, menurut Ibu saat ini gimana sih realita di kampus sendiri? Mahasiswanya itu masih pada peduli atau sebenarnya enggak nih Bu, acuh aja gitu terhadap demokrasi? Bahkan aku dengerin mahasiswa tuh kayak udah males gitu, udah golput dan segala macam. Sebenarnya kalau kita bicara demokrasi itu nggak hanya bicara tentang pemilu. Ketika mahasiswa menyuarakan pendapat, berdiskusi, mengambil peran-peran publik di kampus misalnya, itu juga bagian daripada demokrasi. Ini yang kadang-kadang dibilang banyak yang mengatakan demokrasi itu dalam arti sempit pemilu. Nah, kalau kita bicara pemilu, ini ada suatu penelitian dari Undip itu 2024 yang lalu ya, pemilu serentak. Itu hasil penelitian Undip sampai kepada kesimpulan bahwa mahasiswa kalau bicara pemilu yang ikut memilih itu lebih dari 90% yang mahasiswa. Belum lagi yang pemilih pemula yang memang ada excite-nya untuk memilih karena pengalaman pertama. Jadi kalau kita bicara partisipasi mahasiswa dan anak muda itu ya bukan hanya pemilu sih kalau bicara demokrasi. Sampai saat ini kalau di kampus memang banyak mahasiswa diarahkan untuk berpikir kritis, makanya sistem pembelajaran yang digunakan di kampus lebih banyak berdiskusi dan juga ada kegiatan-kegiatan ormawa di mana itu menempa mereka untuk menjadi lebih demokratis. Jadi sebenarnya bukan hanya pemilu sih kacamata demokrasi.
Betul sekali. Berarti nggak bisa dong kita bilang mahasiswa atau generasi muda tuh sekarang apatis, enggak ya, Bo? Ya, kalau kita bilang apatis tergantung kalau makna apatis itu apa. Tapi kalau misalnya dikatakan apatis karena nggak turun di jalan, ya ini juga perlu dibaca lagi. Sebabnya ketika dengan era digital sekarang, yang mana kita anak muda itu kadang-kadang lebih suka bermain media sosial, TikTok ataupun Instagram. Ketika dia mulai memperhatikan isu-isu di media sosial, itu juga bentuk kepeduliannya. Jadi kalau kategori apatis itu bukan berarti yang tidak turun ke jalan, karena bentuk mereka menyalurkan hasrat demokrasinya atau kepeduliannya itu bisa jadi teralihkan. Jadi bagi kita yang melihatnya kok sekarang mahasiswa nggak turun ke jalan, memang pada 1998 lah bilang itu kan puncaknya aksi mahasiswa ya sampai reformasi itu kan. Walaupun seperti itu 2025 selalu kita lihat gerakan mahasiswa yang ketika ada usulan revisi undang-undang TNI Polri, ini juga mahasiswa turun ke jalan. Apabila ada suatu hal yang menurut mereka perlu direspon, mereka respon. Memang kalau dibicara intensitas di jalannya lebih berkurang, tapi mereka mengambil bentuk-bentuk lain. Jadi saya tidak sepakat kalau dikatakan mahasiswa apatis. Apatis apa maksudnya ya? Karena ada juga ya ketika dibilang mereka merespon sekedar tweet atau mungkin TikTok atau Instagram, itu sudah ada kepedulian. Sudah ada hasrat untuk bersuara. Oke, jadi tidak bisa dibilang apatis, cuman mungkin generasi muda sekarang itu caranya aja yang berbeda. Mungkin zamannya bergeser ya, Bu. Sekarang era digitalisasi, banyak anak muda tuh yang cukup dengan nge-tweet atau bikin tulisan, bikin postingan segala macam gitu ya, Bu. Ya, sebab kalau kita bicara tentang apakah mahasiswa sekarang apatis atau tidak terhadap demokrasi, itu memang di satu sisi kalau kita bicara secara umum seperti itu, tapi di sisi lain kalau memahami apatis itu kepedulian mereka turun di jalan, itu juga kita nggak bisa langsung mengatakan hitam putih mahasiswa apatis atau tidak. Kadang-kadang apatisme yang nampak itu karena mungkin timbul dari kekecewaan, jadi dari refleksi mereka, sehingga mereka sampai kepada kesimpulan ada misalnya political efficiency ya. Jadi mereka merasa ada kesadaran, ngapain sih gue turun? Kalau gue turun juga kagak ada hasilnya. Betul for banget, what Bu. gitu loh. Daripada seperti itu mending gue buat diskusi-diskusi kecil kayak bersuara tapi lebih kritis tanpa perlu turun ke jalan. Jadi makna apatis itu bukan berarti harus turun ya, tapi dalam artian bisa berbagai macam bentuk. Memang ya, kalau kita dikatakan mahasiswa itu apatis, jangan mahasiswanya dulu disalahkan, kita tanya dulu struktur demokrasi kita udah benar belum ini? Betul banget. Ketika struktur demokrasi tidak menjamin generasi muda untuk didengar, jadi itu sebenarnya kelelahan politik mereka ya, mahasiswa. Mereka merasa salurannya tidak diterima dengan baik, sehingga muncul mahasiswa-mahasiswa ada 1-2 kritis di dunia maya, ada juga yang bersama-sama kritis di jalanan. Jadi bentuknya menjadi beragam. Jadi kalau dikatakan apatis, no. Saya bilang ya. Tapi itu tadi jangan dipahami apatis itu hitam putih gitu loh. Oke. Jadi apatis itu artinya kompleks gitu ya, Bu. Iya. Nggak bisa dibilang yang mahasiswa apatis itu nggak bisa, karena mereka mungkin tetap berpartisipasi tapi dengan cara lain. Iya. Salah satunya yang sekarang itu lagi viral banget TikTok, kayak mereka bikin TikTok atau nge-tweet gitu ya, Bu. Oke. Sekarang kita bicara tentang lingkungan kampus nih, Bu. Seberapa besar sih, Bu, pengaruh lingkungan kampus atau organisasi-organisasi kemahasiswaan dengan pola pikir mahasiswa nih, Bu, pola pikir tentang demokrasi lah, tentang pemilu lah, dan trust mereka terhadap pemerintahan. Karena kebanyakan nih mahasiswa yang organisasi kemahasiswaan gitu memposisikan diri mereka itu sebagai kayak opposite pemerintahan. Mereka menentang ini, menentang itu. Menurut Ibu, lingkungan itu berpengaruh seberapa besar?
sebenarnya kalau kita bicara dunia pendidikan, disinilah kan kawah candra di mukanya yang membentuk mahasiswa seharusnya. Kalau kita mau mahasiswa kritis, jadi di kampus juga mengambil peran-peran di mana mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, bertindak kritis, bukan hanya mendengarkan. Cuma ini tadi kembali, tidak semua punya persepsi yang sama. Ketika kita bicara kampus, ada tenaga pendidik, ada juga tenaga struktur yang birokrasi. Kadang-kadang mahasiswa itu dihadapkan dengan benturan-benturan birokrasi kampus lah misalnya ya. Mereka mau kegiatan ini dan ini, idealnya harusnya seperti ini, menjadi mahasiswa tuh mau ini, tapi ini tadi mau menggunakan gedung, harus ada birokrasinya. Nah di sini ada yang punya jiwa pejuang, dia malah jadi di sini. Tapi ada juga mahasiswa karena mungkin lingkungannya tidak hanya kampus, karena ini ketika kita bicara pendidikan untuk mahasiswa bisa di kampus, bisa juga ini kan pengaruh dari pendidikan di lingkungannya, yang mereka selalu mendapat apa-apa instan ketika dihadapkan dengan pendewasaan ya, candra di muka di kampus, akhirnya mereka bukannya mengambil hikmahnya, malah akhirnya cenderung kecewa, frustasi, akhirnya tidak menyalurkan aspirasinya dengan benar, akhirnya bahasa kerennya apa ya, merajuk politik. Iya. Bahasa baru saya nih, Bu, merajuk politik. Jadi mahasiswa itu sebagian anak muda mungkin bukan nggak peduli, tapi sedikit merasa kecewa gitu ya, Bu, terhadap pemerintahan dan birokrasi karena ribet. Jadi mereka kayak kehilangan trust mereka terhadap pemerintah. Iya, trust itu membuat ya kita ya sama, bukan hanya generasi muda, kita pun ya, ketika kita nggak trust dengan sesuatu, jadi yang harusnya kita bisa ungkapkan akhirnya buat apa sih, gitu aja. Jadi ketika dikatakan mahasiswa tidak dibina secara kritis, di kampus itu dibina secara kritis. Mereka ada namanya organisasi kemahasiswa, ada DEMA, ada SEMA, ada himpunan program studi. Bagi mahasiswa yang memang aktif, biasanya mereka tertempa menjadi untuk mahasiswa yang berjiwa kritis. Namun ya kalau lingkungannya yang lingkungan instan, akhirnya membentuk mahasiswa yang kupu-kupu. Maksud saya itu kuliah pulang. Jadi mereka tidak menikmatin candra di muka kampusnya. Padahal kampus itu bukan hanya belajar ya, tapi juga mendewasakan. Oleh karena itu janganlah jadi mahasiswa yang hanya datang kuliah pulang. Namun di sisi lain kadang juga ada tuntutan ekonomi, Mbak. Jadi ketika ada mahasiswa dia ingin kritis tapi dia tidak punya waktu, karena apa? Mereka harus cari kerja, harus membiayai kuliah sendiri. Jadi sebenarnya bicara ketidakpedulian atau yang dianggap apatis dalam kutip, karena tadi tidak hitam putih ya, itu bisa jadi karena kelelahan politis atau merajuk politis, kekecewaan politis, atau merupakan tindakan reflektif, merasa kayaknya sia-sia, atau mungkin political depreciation-nya, merasa ya percuma aja. Tapi di sisi lain ada juga faktor ekonomi ya. Kita tahu dengan kondisi Indonesia yang sekarang ini banyak mahasiswa yang struggle untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Biaya kuliah sekarang nggak murah, Mbak. Betul. Zaman saya dulu 1 semester murah banget. Sekarang ini ya taruhlah di kami UINFAS itu kan bisa dikatakan SPP-nya murah. Tapi ini tadi ada kelas-kelasnya. Di UNIP mungkin lebih tinggi, apalagi yang di swasta. Jadi mereka ketika ada waktu lebih memilih besok saya makan apa, terus bayar kos-kosan saya bagaimana. Jadi kadang juga faktor ekonomi menjadikan mahasiswa tidak memanfaatkan kawah candra di muka yang disiapkan di kampus. Oke, jadi banyak banget faktor ya, Bu. Iya. Semuanya harus saling mendukung gitu, dari birokrasi pemerintahan, dari kampusnya juga, dan mahasiswa juga harus proaktif gitu ya. Wow. Nah, tadi kita bicara soal sosial media, karena sekarang kan anak muda itu bersuaranya lewat sosial media. Tapi kalau kita bicara soal sosial media ini, Bu, bisa menjadi dua sisi
gitu. Iya. Sisi baiknya ada, tapi buruknya juga banyak banget gitu. Benar banget, Mbak. Apalagi terkait isu politik nih banyak banget yang namanya hoax. Kalau zaman pemilu itu polarisasi luar biasa. Ibaratnya diskusi itu nggak jalan, Bu, karena kita Iya. terlalu bebas mungkin ya. Jadi misalnya kayak saya komen, saya kekeh sama komen saya ini. Terus orang juga kekeh sama komen orang. Jadi nggak terjadi diskusi gitu. Terjadilah polarisasi. Itu menurut Ibu gimana, Bu? Ya sebenarnya kalau kita bicara mahasiswa yang kritis, biasanya dia sudah bisa sharing sebelum share. Ya, biasanya ini literasi politiknya yang kurang, sehingga mereka ketika ada komen apapun yang nggak sesuai langsung aja tanpa di-share, sampai disaring dulu udah di-share. Nah ini tergantung literasi politiknya. Jadi anak muda tidak semuanya itu miskin pengetahuan tentang itu. Banyak juga, tapi banyak juga yang gampang terpancing ketika melihat, oh ini lagi viral nih, oh ikut-ikutan. Nah ini juga ada juga yang seperti ini sebagian. Tapi sebenarnya kalau dia memang dibina dalam lingkungan yang kritis, dia menjadi mahasiswa yang kritis, sehingga bukan hanya di lapangan tapi di media sosial pun dia akan mencoba saring dulu sebelum sharing. Jadi nggak langsung nge-tweet. Tapi kalau yang biasanya langsung nge-tweet apapun hoax apa-apa itu tadi, itu biasanya yang literasi politiknya yang kurang. Oleh karena itu ini tugas semuanya, juga tugas kami misalnya di pihak kampus, sehingga sering juga kita adakan misalnya sosialisasi ke mahasiswa atau mungkin pencerahan. Ada hal-hal yang tidak tampak seperti apa adanya. Nah kalau kita, kebetulan saya ini salah satu dosen mata kuliah pemikiran, jadi saya bilang ada wacana. Jadi ada wacana yang dibangun sebuah tweetan gitu. Nah jangan kalian melihat wacana itu seperti apa tampak dulu. Lihat dulu ini masalah di belakangnya apa. Jadi di belakang wacana itu apa? Dia membangun wacana positif atau wacana negatif. Kamu mau ikut positif apa ikut negatif? Kalau kamu ikut positif, ya kamu pahami dengan positif dulu. Karena segala sesuatu itu bisa dilihat positif dengan negatif. Jadi sebelum kita putuskan kita mau men-tweet atau membalas atau mau komen, kita pastikan dulu kita mau membangun wacana apa. Tapi sebagai mahasiswa, anak muda yang peduli dengan negaranya, seharusnya wacana yang akan dibangun itu wacana positif, karena tidak semua itu nilai negatif, pasti ada positifnya. Misalnya kalau saya kehilangan dompet aja, saya nggak nganggapnya itu negatif, tapi oh berarti mungkin saya diajarkan atau diingatkan untuk lebih hati-hati. Nah ini bagaimana kita melihat sisi positif dari berbagai macam wacana. Memang itu perlu peran serta berbagai macam pihak. Jangan mengandalkan pendidik yang waktunya mungkin lebih sedikit daripada lingkungan. Oleh karena ini peran masyarakat, bukan hanya juga peran kampus. Oke, jadi kalau misalkan lihat berita atau lihat opini seseorang, kita lihat dulu konteksnya gitu ya, Bu. Iya, Ini wacananya ini kita mau ngambilnya secara positif atau justru kita negatif nih. Oke, jadi kayak gitu ya, Bu. Cuman kalau misalkan pada saat pemilu itu banyak sekali hoax yang menjelek-jelekan salah satu paslon gitu, Bu. Itu kira-kira menurut Ibu seperti apa, Bu? Saya sih cuma bilang ya, ketika kita bicara pemilu, ada kepentingan politik, jangan sampai kita yang punya semangat muda yang kritis ini menjadi kendaraan politis. Ya, kendaraan politis dengan membantu mengetweet yang belum kita tahu, belum kita saring dulu informasinya, belum kita cek dulu. Tanpa sadar kita menjadi kendaraan politik bagi orang lain ketika kita gampang terpancing hoax, tanpa kita sharing, tanpa kita klarifikasi informasinya. Akhirnya ketika misalnya yang kita dukung itu jadi misalnya nih ya, belum tentu dia juga menjalankan janji-janji politik itu. Nah oleh karena itu sebelum kita memutuskan berpihak, mendukung atau meneruskan, karena ini ketika kita bicara politik itu bicara kepentingan. Nah apalagi kalau pemilu ya, kalau cocok kita berteman, nggak cocok bermusuhan, walaupun kita saudara misalnya gitu ya. Jadi di sini jangan sampai ketika ini masalahnya politis, kalian lihatnya hitam putih.
Oleh karena itulah yang kalian dipelajari di bangku kuliah misalnya. Tidak semua itu seperti yang tampak. Itu yang harus kita ingatkan kepada mahasiswa. Betul. Karena mereka kadang berpandangan bahwa opini mereka yang paling benar, pilihan mereka lah yang paling benar, dia menyerang pilihan yang lain kayak gitu. Iya, jangan sampai kita jadi batu pancalan lah kasarnya ya. Orang mau jadi, mau duduk, mereka bisa memainkan media, memainkan wacana, akhirnya kita terbawa kepada wacana yang belum tentu benar. Nah, itu berarti kalau kita bicara belum menjadi generasi yang kritis. Ketika kita ikut ya dalam permainan wacana. Kalau bisa kita yang memainkan wacana. Memang itu perlu latihan ya, itulah latihannya. Jangan ketika ada kegiatan kampus nggak ngaruh sama nilai, nggak ikut. Nah ini untuk memberikan kita lebih kritis, lebih terbuka. Kadang-kadang kita bertemu teman, ternyata yang tampak itu bukan hanya seperti ini, bisa seperti itu juga. Misalnya gini aja, ketika kita melihat misalnya orang yang kalah salaman ya, sama yang menang, itu dibilang legowo, nanti dulu belum tentu legowo. Jangan-jangan dia mengatakan gue lo lebih pantas daripada dia, oleh karena itu gue nyalamin dia. Bukan berarti dia legowo. Jadi pembacaannya itu bisa berbeda tergantung wacana yang dibangun oleh pemilik kepentingan. Jadi jangan sampai generasi muda ini menjadi ini tadilah pancalan batu loncatan untuk kepentingan orang lain. Enak enggak? Ya enggak. Berarti banyak opini-opini yang dibangun, sengaja dibangun gitu ya, sengaja dibuat sama ya karena ya pastilah ketiga, mana ada sih orang yang mencalonkan diri ingin kalah? Enggak ada. Pasti mereka ingin menang. Akhirnya ketika ingin menang, mereka membangun wacana. Ya, wacana bagaimana yang menguntungkannya. Padahal wacana itu bisa kiri, bisa kanan. Jadi bagaimana mereka menggiring wacananya, kita termakan atau enggak? Biasanya yang gampang termakan itu yang belum berpikir kritis atau mungkin literasi politiknya masih kurang. Berarti literasi politik dan literasi digital anak muda itu harus benar-benar ditingkatkan ya Bu. Karena gawat banget era media sosial ini, masif banget. Hoax, membangun opini-opini yang salah, itu bisa gawat banget. Nah Bu, tantangan terbesar nih kita sebagai kami sebagai penyelenggara atau Ibu sebagai akademisi, tantangan terbesar dalam membangun karakter demokrasi mahasiswa itu apa sih Bu sebetulnya? Sebenarnya ketika kita bicara dari sisi lembaga pendidikan, kita mulai dengan bagaimana sistem pembelajaran itu kita terapkan, yang mana semuanya mengarah kepada untuk berpikir kritis. Nah, ini agar nanti ketika mereka mengambil peran di masyarakat, ketika mereka mengikuti pemilu, ketika memilih pasangan atau memilih calon yang akan mewakili mereka, mereka akan memilihnya secara kritis. Oleh karena itu, sistem di kampus lebih banyak menggunakan sistem perkuliahan diskusi daripada satu arah. Ya, itu memang yang kita terapkan di kampus lebih banyak agar mahasiswa tuh ngelihatnya jangan dari satu sisi loh, bisa dari sini, biasanya makanya kita pakai di diskusi. Nah, sedangkan penyelenggara pemilu, kebetulan saya juga dulu pernah di teman-teman pernah di lembaga ini, di sini juga gencar untuk mengingatkan agar generasi muda sebelum mereka sharing itu harus ada cross check dulu. Saya yakin itu sosialisasi anti hoax itu kan sekarang sudah ada, untuk mengecek ini berita hoax apa enggak, itu kan sudah ada sekarang. Ya inilah ketika ada berita apa-apa sebelum dicek hoax atau enggak itu ya. Kalau kita bicara Islam, kalau kami ini kan di UINFAS kan Universitas Islam Negeri ya. Nah ini kalau kita bicara tentang hoax, ini jangan sampai terjadi fitnah. Ini akhirnya kan dosa, ya kan, fitnah tuh asyaddu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih keras daripada membunuh gitu kan. Ya sebenarnya jangan sampai, memang ada namanya negative campaigns, ada black campaigns. Kalau negative campaigns itu memang tidak jatuh fitnah karena memang itu realita, tapi hal-hal sisi buruknya. Tapi kalau black campaign ini yang jatuh fitnah. Jangan sampai ketika kita mengetweet, meneruskan, kita
terjebak ke black campaigns. Itu yang hoax, itu yang fitnah dalam Islam. Dalam Islam itu dosa. Berarti kalau negatif campaign kita membahas misalnya nih ada dua kubu, terus satu kubu membahas tentang keburukan satu pasangan lawannya, itu nggak apa-apa itu, Bu? Kalau negatif campaigns itu kan berdasarkan pada fakta. Oke. Ya, tapi kalau black campaign tuh nggak ada faktanya. Ya cuma kalian mau menjadi kendaraan politik apa enggak? Ya, kalau kalian mau jadi kendaraan ya kejelekannya walaupun nyata ya sebarin. Tapi kalau nggak mau ngapain? Belum tentu juga dia jadi tahu kita ingat kita kok kita maunya saya kan kayak gitu. Jangan mau jadi kendaraan politik. Kalau perlu mereka yang membawa kepentingan kita yang kita sokong, bukan karena latar belakangnya. Ya karena kadang-kadang memang ada orang punya latar belakang yang taruhlah negatif. Ya tapi dia sudah berkomitmen karena kalau kita bicara dalam Islam juga kan taubah itu kan ya diterima. Kalau mereka menyesal dan tidak akan melakukan lagi ya kan why not. Yang penting kita pilih orang yang benar-benar bisa menyuarakan nasib kita, bukan melihat latar belakangnya. Kalau kita lihat latar belakangnya negatif, akhirnya kita ikut menyuarakan negatif ya. Cara ini bukan jatuh fitnah, tapi kita menjadi kendaraan politis. Tinggal kita yang milih. Kalau inilah enaknya jadi pemilih. Mau milih jadi apa? Mau jadi batu loncatan atau mau jadi yang menentukan negara kita mau arah kemana? Soalnya ngeri juga di sosial media tuh, Bu, Gen Z, anak muda justru nggak fokus ke substansinya, mereka fokus kehidupan pribadi. Oh ini lucu nih, gemes gitu. Jadi nggak substansi malah. Apalagi dengan AI sekarang, ya banyak gitu kan, kita harus jeli-jeli juga. Kadang ya, oh ada ya yang itu karena dia cakep saya pilih dia lah. Nggak tahu aslinya tuh. Ya, kita harus cerdas, jangan sampai kita jadi kendaraan politik gitu. Ketika mereka jadi juga kita, jadi ngapain sih kita di garda depan membela orang yang kita nggak kenal. Kalau misalnya kita mau membela yang kita kenal dan bisa menyuarakan aspirasi, bisa melaksanakan apa yang kita inginkan, itu kalau kita milih. Jadi pilih itu yang kenal, bukan karena pilih itu karena casingnya. Iya, kadang casingnya tuh apalagi kan AI ya, yang cantik jadi jelek, yang nggak pinter ngomong jadi pinter ngomong, nggak bisa bahasa Inggris, yang nggak bisa bahasa ya ini tadi kan permainan AI. Jangan kita terjebak oleh ini. Jadi kita jangan terkecoh sama branding. Belajar dari pemilu 2024 itu banyak sekali peserta pemilu yang sangat memanfaatkan sosial media gitu. Iya, karena kita bicara penelitian, itu ada beberapa penelitian yang bicara political branding itu memang salah satu pintu masuk kesuksesan orang untuk menduduki satu jabatan politis. Jadi bagaimana kamu mengemas dirimu? Karena kamu ini kan ibaratnya jualan ya. Kalau packagingnya jelek ya nggak laku. Betul. Tapi kalau packagingnya bagus laku. Tapi kalau packagingnya bagus di luar buruk di dalam, nah ini kucur. Nah kalau bahasa Jawanya kan ya kita yang milih juga salah karena kita tidak mengenal. Oleh karena itu ketika ada pemilu, ada visi misi, itu ya kita baca. Dan juga kalau ada rekam jejaknya kita baca. Mungkin memang dia punya kehidupan negatif, tapi dia rekam jejaknya seorang yang bisa mengambil kebijakan. Kadang-kadang kan orang tuh nggak semuanya negatif, ada juga positifnya. Misalnya dia bisa mengambil kebijakan, bisa menyuarakan kepentingan, mungkin berasal dari masyarakat minoritas yang pernah berjuang bersama, namun ada suatu saat dia terselisip. Nah, ini namanya manusia ini kan nggak ada yang benar-benar sempurna. Nah, ini saya rasa ini lebih baik kita melihat calon-calon kita itu seperti itu. Jadi lebih kita kenal, baca bisi-bisinya, rekam jejaknya, itu baru kita tentukan pilihan. Jangan karena political brandingnya. Nah ini political branding ini ya ibaratnya itulah bahaya. Iklan. Kita disuapin dengan branding gitu, Bu. Seharusnya kita yang mencari gitu ya, mencari rekam jejak, membaca visi misinya, mempelajari program-programnya. Sama juga kalau kita belanja online, Mbak. Oh betul. Iya kan?
suka kemakan iklan. Itu kan jatuhnya belanja online. Pas datang nggak tahu zonk. Kenapa nggak baca reviewnya? Betul. Jadi kalau kita memilih karena kemasannya, karena packaging yang di media sosial, ibarat kita belanja online tadi, ketika datang hasilnya zonk. Kenapa? Nggak baca review. Betul. Jadi teman pemilih di rumah harus cerdas nih, cerdas bersosial media, di literasi politik, literasi digitalnya harus ditingkatkan. Iya. Karena 2029 nanti pemilu itu yang mendominasi justru gen milenial dan gen Z, Iya. anak muda yang sekarang lagi akan mendominasi. Jadi benar-benar harus dimanfaatkan tuh momen seperti itu. Oke, lanjut kita bicara soal mahasiswa lagi, Bu. Kira-kira peran ideal nih seorang mahasiswa terhadap demokrasi itu seperti apa sih, Bu? Sebenarnya kalau kita bicara mahasiswa tuh strategis banget. Oke. Ya bahkan ya dikatakan generasi muda mahasiswa tuh agent of change. Iya. Agen perubahan kan. Sebenarnya kalau mahasiswa itu bergerak bersama, selaras, kritis ya. Tapi ini tadi bukan hanya asal kritis tapi objektif. Nah, bisa kita menentukan kita arah kemana. Ya ini sejarah kita kan pernah gerakan mahasiswa terjadi gerakan reformasi. Gerakan mahasiswa bisa merubah peraturan, bisa merubah undang-undang. Iya, tapi itu tadi kembali kepada mahasiswa itu memahami masalah itu bukan hanya katanya. Ya, tapi benar-benar memahami dulu masalah sebelum dia menjadi agent of change. Kadang-kadang mahasiswa ingin menjadi agen perubahan tapi nggak paham masalah. Akhirnya yang harusnya dirubah menjadi bagus menjadi lebih buruk. Nah, karena nggak paham masalah tadi, akhirnya harusnya bisa ke A kok menjadi DC. Nah ini jadi tetap mahasiswa itu tetap punya power ya sebagai agen perubahan. Apalagi kalau kita bicara persentase generasi muda itu lebih dari 30%. Itu kalau sudah bergerak bersama itu semua bisa rubah. Bahkan Soekarno dulu udah bilang, berikan aku 10 mahasiswa, mau anak muda atau mahasiswa lah kalau kita bisa merubah. Tapi kalau cuma dikasih anak muda atau mahasiswa 10 tapi bukan yang kritis, dan berarti memahami masalah sebagaimana masalah itu harus kita pahami. Nah, nggak jadi nanti. Nggak jadi berubah. Mau 1000 pun nggak jadi. Iya. Kayak gitu ya, Bu. Jadi tetap saya rasa tetap peran strategis itu. Oleh karena itu inilah generasi muda, ambillah ini. Tapi ambillah ini bukan hanya dengan keinginan saya mau menjadi agen perubahan. Ya, tapi bagaimana agen perubahan yang benar? Ya harus memahami masalah. Oke, sebagai agen perubahan nih, Bu, untuk berpartisipasi menjadi agen perubahan, tentu saja tidak harus dimulai dari hal besar nih, misalnya terjun ke politik, nggak perlu seperti itu. Kira-kira ada nggak, Bu, cara-cara kecil atau langkah-langkah kecil untuk kita tetap berpartisipasi? Tadi kita pembicaraan di awal bahwa kita bicara demokrasi itu kan nggak hanya politik ya. Ketika dia sudah bersuara dalam keputusan kelasnya, menjadi koordinator kelas misalnya. Ini banyak yang tolak-tolakan kalau di kampus itu. Ya kau baik misalnya. Padahal itu adalah wahana untuk menempa diri mereka untuk menjadi agen-agen perubahan, berani mengambil keputusan, berperan aktif dalam kebijakan-kebijakan publik di tingkat kampus atau mungkin di lingkungannya. Itu peran-peran simpel yang bisa diambil mahasiswa. Jadi demokrasi jangan hanya bicara pemilu, berperan pun itu sudah demokrasi. Ikut diskusi, mengambil keputusan. Ini banyak ketika ada, ini menurut ayahku turut baik. Nah, ini yang bicara turut baik ini tanpa ada keputusan datang darinya sendiri dengan pemikirannya atau dengan pemahamannya. Nah, ini jauh dari agen of change. Jadi itulah tadi, jangan ada kesempatan sekecil apapun itu manfaatkan untuk menempa diri. Ambillah keputusan, jangan menggantungkan, misalnya jangan kita menggantungkan nasib kita kepada orang lain. Kita yang menentukan kita jadi apa, karena kita masih muda. Kalau udah tua, ya akhirnya tergantung dengan kursi roda, tergantung dengan vitamin, obat-obatan. Muda masih sehat. Harus aktif gitu ya, Bu. Harus aktif, harus belajar yang benar, konsentrasi, ikut organisasi
organisasi kemahasiswaan. Oke, terakhir nih Bu, pesan untuk generasi muda nih Bu. Kira-kira apa nih untuk ke depan supaya kita menyukseskan pemilu, untuk tetap menjaga demokrasi kita? Kira-kira apa pesannya Bu? Saya rasa semua mahasiswa ataupun generasi muda harus kembali kepada semangat bahwa mereka bisa menentukan. Ya kalau memang ada kecewaan, ada kelelahan politik, tapi ini jangan membuat kita terlena atau berleha-leha tidak membuat perubahan. Ingat, kalian punya kemampuan untuk merubah apapun. Bangkitkan semangat mudamu, jadilah agen perubahan, tapi agen perubahan yang benar-benar memahami permasalahan. Oke, ada satu lagi nih, Iya, apa sedikit lagi nih Bu. Karena kita tadi bicara tentang kepedulian mahasiswa. Nah, justru mereka itu nggak peduli karena mereka nggak paham nih pengaruh politik itu sendiri terhadap diri mereka. Banyak yang berasumsi bahwa politik itu nggak berpengaruh di diri mereka. Padahal kalau kita mahasiswa, UKT itu merupakan salah satu dampak dari produk politik. Harga kayak harga bensin, BBM itu juga produk politik. Gimana sih Bu supaya anak muda itu paham kalau politik itu dekat sekali sama kita, enggak dibilang nggak berpengaruh itu salah banget gitu Bu. Iya, inilah yang saya katakan tadi, ada political deficiency. Jadi ada kesadaran bahwa mereka apapun mereka lakukan nggak ada ngaruhnya. Itu yang salah. Itu yang harus sama-sama kita robak. Karena sebenarnya yang menentukan kita itu adalah diri kita. Nah, kalau kita bicara salah satu ayat Al-Quran, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak mengusahakannya. Nah, disinilah peran kita untuk merubah segala sesuatu. Tapi itu tadi kelelahan politik atau merasa sia-sia, lebih baik kalian bergerak daripada tidak sama sekali. Ketika kalian mengusahakan sesuatu, siapa tahu ada hasilnya, daripada tidak mengusahakan apa-apa. Itu lebih mundur lah daripada tidak mengusahakan apa-apa. Oke, jadi tetap bergerak gitu Bu. Enggak harus dimulai dari langkah yang besar atau sesuatu hal yang besar, tapi tetap bergerak aja dulu di hal positif. Karena mahasiswa itu pada dasarnya dinamis. Jadi kalau mahasiswa tidak bergerak, hilang yang namanya dinamisasi mahasiswa. Oke, seru sekali obrolan hari ini Bu. Ngomongin tentang mahasiswa. Ngomongin mahasiswa ini aku kayak pengen jadi mahasiswa lagi rasanya Bu. Alhamdulillah saya mahasiswa berkali-kali. Oke, terima kasih ya Ibu Saada. Terima kasih Mbak Benti. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih sudah diundang ke podcast. Sama-sama Ibu. Mungkin bisa nih Bu bergabung lagi ke lembaga ini mungkin. Karena PNS kita punya ketentuan PNS. Okay. Jadi maksimal itu nonaktif itu dalam undang-undang KPU itu 10 tahun. Saya sudah 5 tahun di KPU, 50 tahun Bawaslu, makanya harus kembali ke kampus. Habis jatahnya gitu. Jalan-jalannya udah habis. Oke. Teman pemilih, itulah obrolan kita hari ini. Semoga bisa menambah insight dan wawasan baru untuk teman pemilih di rumah. Untuk anak muda, jangan lupa nih selalu dengerin podcast kita, karena kita selalu menyuarakan nih pentingnya pemilu, pentingnya demokrasi, terutama untuk anak muda. Jangan lupa juga komen dan subscribe akun YouTube KPU Kota Bengkulu, dan ikuti terus informasi kepemiluan di Instagram dan Facebook KPU Kota Bengkulu. Saya Pinti Sahri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.